Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Halo teman-teman, balik lagi di konten alur film favorit kalian, Nano. Dalam episode 7 sekarang, aku bakalan cerita tentang seorang selebgram bernama Jen, atau yang aku panggil aja Jenny ya. Dia ini memiliki username bernama Jenny X. Dikisahkan, Jenny galau, sebab kehidupannya penuh dengan tipu-tipu. Orang tua Jenny juga menggunakannya sebagai alat untuk mencari uang. Nah kemudian suatu hari, Nano datang dan akan merubah hidupnya Jenny. Ke arah baikkah atau ke arah buruk? Kita nggak bakal tahu kalau belum nonton. So, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Halo, Jenny X di sini. Bagaimana kabar kalian? Ayo kita mengerjakan PR bersama. Soal yang ini terlalu sulit, ucap Jenny, lalu meminum sebuah minuman, dan sekejap, ia bisa mengerjakan soal itu. Wah, teknik promosi endorsan yang bagus. Meski sebenarnya orang tua Jenny lah yang membantunya di balik layar. Kira-kira beginilah kegiatan Jenny setiap hari. Banyak komentar-komentar warganet yang memuji Jenny di live sosmednya. Bahkan ada yang ngeflirting, mengeluarkan kata-kata yang agak menjijikan. Beberapa detik kemudian, jumlah penonton live-nya turun drastis, seperti saham, disebabkan sebuah berita yang heboh tentang pencobaan bunuh diri. Dan akhirnya live Jenny pun berakhir. Orang tuanya agak kesal karena Jenny belum sempat menyebutkan nama produk sponsor tadi. Ya begitulah, ketenaran Jenny tak hanya di sosial media. Di sekolah pun, teman-temannya mengagumi Jenny. Ia memiliki itikat yang baik dan peduli pada orang sekitarnya. Sesampainya di kelas, ia bertemu dengan Nano, tokoh utama kita, yang mengaku sebagai anak baru di sekolah ini. Nano berkata, sangat mengagumi Jenny. Nano ternyata sedang duduk di kursi favorit Jenny. Ia meminta Jenny untuk pindah duduk ke belakang. Sebenarnya, Jenny agak kesal, tapi untuk menjaga citra diri, ia pun mengalah. Nano sudah tahu hal itu. Dengan belak-belakan, Nano berkata kalau Jenny boleh menjadi diri apa adanya di depan Nano. Intinya, tak perlu menjadi baik seperti citranya di publik. Jenny memasuki kantin. Saat itu juga, ada 3 orang murid mengajak Jenny untuk berfoto, serta bertanya mengenai hidupnya sebagai selebgram. Dan Nano dari ujung meja memanggil Jenny untuk duduk bersamanya. Nano peka kalau Jenny risih dengan hal begituan tadi. Jenny pun cuma tersenyum. Mereka berdua akhirnya makan. Nano memandang dengan jijik bekal yang dibawa Jenny. Ya, ini menu diet namanya. Orang tuaku mau aku tetap langsing, ucap Jenny. Nano menyodorkan makanannya kepada Jenny. Awalnya Jenny tak mau, tapi karena dipaksa terus oleh Nano dan makanan itu masuk ke mulutnya, membuatnya sangat senang ketika merasakan makanan itu. Sudah lama sekali Jenny tak merasakan makanan seperti ini. Wah, kasihan sekali. Tak apa, makanlah sesekali. Tak perlu mengikuti perkataan orang. Cukup jadilah dirimu sendiri. Saat bersamaku, kau boleh melakukan apapun, kata Nano, mengulangi omongannya lagi. Tampaknya Jenny mulai mempercayai Nano. Ia menceritakan kehidupan seputar selebgram. Seringkali, Jenny harus berbohong tentang suatu produk. Jenny juga pernah sampai alergi dan muntah karena menggunakan sembarangan produk. Apakah ini yang terjadi di dunia perselebgram Indo? Skip deh, aku gak mau ikut campur. Nah, sedangkan orang tua Jenny tak terlalu peduli tentang hal itu. Mereka cuma peduli dengan duitnya saja, duit endorsan Jenny. Followersku berharap aku jadi panutan. Mereka juga berkomentar seenak jidat mereka. Aku harus pengertian dan bersikap baik pada semua orang. Membuatku mau muntah, ucap Jenny. Bahkan orang tuanya memasang alat pelacak di kalung liontin yang Jenny pakai sekarang. Gila banget gak sih? Ya, singkatnya sih, Jenny ingin Jenny X, statusnya sebagai selebgram, hilang dari dunia ini. Dengan senyumannya, Nano menawarkan sebuah solusi untuk Jenny. Sambilan tangan Nano memegang liontin berisikan foto Jenny bersama papa mamanya. Kedua orang tua Jenny sudah tiba di rumah. Mereka sempat memastikan keberadaan Jenny lewat alat pelacak. Memang benar, banyak sekali produk-produk endorsan dan foto-foto Jenny di rumah. Cukup membuktikan bagaimana popularitas Jenny. Mama tiba-tiba membuka handphone karena mendapatkan notif kalau Jenny melakukan live streaming mendadak. Mungkin dia hanya iseng, ucap papa, sibuk mengurus produk endorsan. Jenny melakukan live. Entah bagaimana, tiba-tiba ia curhat tentang betapa kosong kehidupannya. Dan waktunya terbuang untuk mengulas produk-produk jelek ini, ucap Jenny. Yang kala itu membuat kedua orang tuanya kepanikan. Komentar live sosial media langsung diramaikan dengan pertanyaan, siapakah orang yang menyakiti Jenny? Warganet pun menduga-duga kalau Jenny dalam bahaya. Papa Mama
memanfaatkanku untuk mencari uang. Aku sedih menjadi seperti ini. Aku muak, ucap Jenny. Dan saat itu juga, papa mama berhasil membuka pintu kamarnya. Dan tidak ada Jenny di sana. Cuma ada sebuah laptop yang membuka siaran live streaming Jenny. Kedua orang tua itu semakin bingung apa yang terjadi sebenarnya. Jenny pun tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mengatakan ingin bunuh diri. Ia meminta penonton untuk memilih metode apa yang harus digunakan. Papanya panik dan berusaha menelpon polisi. Tapi semua itu sudah telat. Jenny melakukan bunuh diri di live streaming sosial medianya. Penonton juga orang tua Jenny langsung panik ketakutan menyaksikan semua itu. Dan live-nya pun mati. Tepuk tangan dari Nano penuh semangat mengucapkan selamat kepada Jenny yang rupanya cuma acting. Inilah solusi dari Nano untuk mengabulkan keinginan Jenny atau Jenny X hilang dari dunia ini. Mereka melakukan pemalsuan bunuh diri Jenny. Semua lokasi dan segalanya juga telah disiapkan oleh Nano. Ide yang sangat cemerlang. Kini Jenny sudah berubah 180 derajat. Penampilannya sangat rebel, penuh tato di seluruh badan, rambut yang diwarnai, dan cincin sapi di tengah hidungnya. Namanya juga sudah diubah menjadi Rosie, tapi kita tetap bakalan panggil dia dengan nama Jenny. Sambil menunggu pesanan kamar hotel, Jenny menonton berita tentang kasus bundir dirinya. Kedua orang tua Jenny ada di sana memberikan keterangan. Trending tentang Jenny X semakin merambat. Sebenarnya ada sesuatu yang membuat Jenny khawatir, tapi ia berusaha melupakan itu. Di malam hari kemudian, Nano mengecek handphone. Ada rekaman Jenny saat ia mencoba melakukan bunuh diri palsu. Lalu muncul berita viral terbaru tentang info bunuh diri Jenny X yang mungkin saja palsu. Bukti ini dikuatkan oleh seorang murid bernama Yuri, musuh Nano. Wah, besok pagi kemudian, berita viral mengenai Yuri yang menyelidiki kasus bunuh palsu Jenny X disiarkan berita. Padahal Nano dan Jenny sudah menghilangkan semua barang bukti, tapi pasti ada seseorang yang mengembalikannya seperti semula, ungkap Nano. Ya siapa lagi kalau bukan Yuri, yang ketika diwawancarai, ia mengaku sebagai sahabat Jenny, yang otomatis membuat Jenny heran karena ia sama sekali tak mengenal Yuri. Jenny pun mulai menyalahkan Nano dalam dibalik semua ini, yang merubah dirinya menjadi demikian. Tapi kan semua keputusan balik di tanganmu, balas Nano. Selang beberapa saat, ia menonton live streaming sosial media Yuri tentang pencarian dirinya. Orang-orang banyak yang mengikuti, bahkan menjadi fans fanatik Yuri. Mereka tampaknya sekarang lebih senang kepada Yuri dan melupakan kasus Jenny. Tak lama, Jenny mendapatkan telepon dari orang asing. Itu adalah Yuri yang tak dari mana sudah tahu kejadian sesungguhnya. Ia pun mengajak Jenny untuk bertemu. Di suatu rooftop apartemen, Yuri sudah menunggu Jenny tiba dengan pakaian nyentriknya. Aku Rosie mencoba menipu Yuri. Tapi ternyata Yuri tak bisa ditipu. Ia tahu kalau orang ini adalah Jenny. Lagi pula, Yuri memiliki semua rahasia Jenny, semua bukti perubahannya, seperti tempat ia bertato, tempat ia bertindik, dan sebagainya. Awalnya, Jenny mengira Yuri mau uang tebusan, tapi Yuri mengatakan ia cuma ingin membantu dan menyuruh Jenny menghindari Nano. Yuri mengatakan Nano menyimpan semua bukti kebenaran Jenny X di Google Drive dan ia sudah menghacknya, dan Yuri kini mencoba menghapus semua itu. Singkatnya, Jenny mulai mempercayai Yuri dan ia dinasihati untuk menghindari Nano. Anak itu berbahaya, penjahat sesungguhnya, ucap Yuri. Jenny kemudian bingung harus melakukan apa. Yuri pun menyarankannya untuk mengakhiri hidup Nano. Nano masih menonton berita dan bertanya dari mana Jenny tadi. Nano tahu kalau Jenny mau kembali menjadi Jenny X dan tunggu sajalah hingga keadaan tenang, ucap dirinya. Mereka berdebat tentang orang lain yang mungkin saja mempunyai bukti kebenaran bunuh diri palsu Jenny ini. Nano juga tahu kalau Jenny sedang dalam kondisi kebingungan. Di malam hari kemudian, Jenny tiba-tiba menonton live streaming yang dilakukan Yuri, mengungkap bukti yang ada. Nano pun terbangun juga dari tidurnya. Jenny mengaku kalau ia ingin kembali, tapi Nano mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, tak bisa lagi, kecuali dengan satu cara. Nano pun menyerahkan pisau kepada gadis itu. Jikalau kau memilih untuk berbohong, jangan tanggung-tanggung, ucap Nano. Lalu Jenny pun menusukkan benda itu kepada Nano. Telepon dari Yuri masuk. Jenny menceritakan yang terjadi tadi. Lalu Yuri pun menyuruh Jenny untuk membuat seolah-olah Nano sudah menculiknya selama ini. Terus fitnah sajalah Nano di live streaming, ungkap Yuri. Gadis itu pun berlari keluar dan melakukan live streaming bersama Yuri. Ia memfitnah seolah-olah Nano telah menculiknya. Tapi ada yang aneh, orang-orang malah memaki dan menganggapnya penipu.
Jenny X yang asli sudah kembali, ucap salah satu warganet, yang dimana ketika dibuka itu adalah Nano. Jenny pun pulang ke rumah. Ia mendapati kondisi seolah-olah Nano adalah dirinya dan mengambil semua ahli, termasuk papa dan mamanya. Anehnya, mereka menganggap kalau Nano adalah Jenny, dan Jenny adalah si penculik dan si pelaku kejahatan kepada Nano. Aku lebih baik tanpa keluarga dan menghilang di dunia ini, ucap Nano tersenyum kepada Jenny, membuatnya marah dan berusaha menyakiti Nano. Ternyata ada sebuah handphone tersembunyi, yang dimana mereka masuk ke dalam live streaming handphone Nano. Semua warganet melihat hal itu dan ia pun memaki-maki Jenny. Tunjukkan support dan dukungan kalian dengan mengirim love kepadaku, ucap Nano. Kampret juga nih orang. Tak lama kemudian, polisi datang dan Jenny asli pergi meninggalkan rumah. Sambil ia bertanya apakah kesalahannya sebesar ini dan pantaskah aku menerima semua ini darimu Nano, ucap Jenny. Sedangkan Nano tampaknya mulai menyesali sesuatu. Ia melamun. Dan di sampingnya, Yuri pun muncul. Ada sisa luka bekas sayatan tadi. Kau tidak bisa menjawab pertanyaan Jenny kan? Kau mulai meragukan tindakanmu sendiri. Artinya, kini kau seorang manusia, kata Yuri. Nano tak bisa menjawab. Ia cuma bisa diam sambil menatap, memikirkan sesuatu. Wah, ending yang sangat gregetan. Apakah yang bakalan terjadi selanjutnya? Dan bagaimanakah nasib sayatan di leher Nano? Kalau begitu, silakan tunggu di episode terakhir Girl from Nowhere Season 2.